Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Sekali lagi, semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang senantiasa menguasai hari pembalasan. Dia yang berhak membalas, dia yang berhak menghukum, dia yang berhak menilai, dan tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menilai manusia lain kecuali Allah. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pujian untuknya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku, kita masuk part yang terakhir, bagian yang keempat dari episode Ada Apa Dengan Diriku, ya, subbab kerapuhanku. Jadi saya beri judul kerapuhanku karena saya pernah mengalami kerapuhan, kegoncangan yang sangat luar biasa ketika saya membaca Quran surat Al-Mu'minun. Itu yang paling utama. Dan semoga para sahabat semua bisa jujur pada diri sendiri, sehingga kejujuran ini dapat membawa kita pada satu kebangkitan diri, sehingga kita bisa mengalami semua yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci menjadi suatu kenyataan spiritual, bukan sekedar cerita-cerita fiksi yang diulang-ulang. Oleh karena itu, mari kita awali kajian di bab episode yang keempat dari bab kerapuhanku ini bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingin meneruskan part yang ketiga, yaitu masih berkutat di Quran surat Al-Mu'minun bagian awal. Karena bagi saya surat Al-Mu'minun ini penggoncang jiwa saya, sehingga saya mengalami begitu banyak goncangan, ya. Dan itu yang telah mendorong saya, bagaimana saya bisa menemukan jawaban dari kegoncangan itu. Dalam Quran surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-10, Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Jadi ternyata para pewaris ini adalah mereka yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan di bagian 1, bagian 2, bagian ketiga yang sudah saya sampaikan. Makanya para sahabat usahakan menonton, ya, kerapuhanku ini tuntas dari bagian 1 sampai bagian yang keempat, karena ini berkelanjutan. Dan menontonnya usahakan berurutan, ya, supaya tidak lompat. Nah, di bagian yang keempat ini, ya, Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Siapa mereka itu? Nah, jelas ya, mereka ini yang tadi, ya. Pertama, dia sudah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, dia sudah bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, dia sudah bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. Yang keempat, dia pun sudah bisa menjaga kesucian dirinya. Yang kelima, dia sudah bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian yang keenam, ya, dia juga sudah bisa
sudah bisa memelihara amanah yang diberikan padanya. Yang ketujuh, dia sudah bisa menepati janjinya. Yang kedelapan, dia sudah bisa membawa sholatnya itu ke dalam kehidupan. Ya, sehingga semua yang dilakukan, diucapkan di dalam sholatnya itu menjadi suatu kesadaran yang dibawa ke dalam ruang kenyataan hidup. Nah, disitulah baru kita akan bisa melihat bahwa sholat itu adalah instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan kalau menurut saya kesadaran ini tidak dibawa, kita hanya sholat yang dibatasi oleh waktu, dan di luar waktu sholat kita tidak bisa membawa nilai-nilai ini ke dalam kehidupan, maka otomatis ya sholat itu hanya menjadi ritual yang rutin dilakukan, tetapi tidak berdampak apapun ke dalam akhlak kita. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan bahwa sholat ini adalah alat, instrumen untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Di Quran sendiri akan Allah mengatakan bahwa aqimis sholat, inna sholat tanha anil falsai wal munkar. Jadi dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen, alat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita habis sholat tetapi masih melakukan tindakan-tindakan yang keji dan munkar itu, berarti kan ada pertanyaan pada diri kita. Ada apa dengan sholat saya? Nah, kembali lagi ya, ada apa dengan diriku? Nah, itu di episode yang sebelumnya ya. Jadi saya sudah menyampaikan ya, siapa orang yang mewarisi itu. Jadi orang yang mewarisi itu yang punya 8 ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, berarti yang tidak punya 8 ciri itu berarti dia bukanlah pewaris. Terus apa yang diwariskan? Nah, di ayat yang ke-11 kemudian Allah mengatakan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka mewarisi firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ternyata ya firdaus ini bukan sekedar klaim, tetapi firdaus itu adalah apa yang akan diwariskan kepada seseorang. Itu kan bukan tujuan. Firdaus itu adalah hadiah. Hadiah bagi mereka yang sudah mencapai ya 8 ciri tadi yang sudah saya sebutkan. Baru dia akan mewarisi yang namanya firdaus itu. Ya, itu. Nah, jadi supaya kita juga bisa melakukan proses perenungan diri. Dan tidak menjadi orang yang sombong dalam keseharian. Dan kita bisa tawadu, lalu kita sadar melakukan proses metakognisi ke dalam diri kita, menyadari ya dengan semua yang kita lakukan, sehingga kita terus-menerus melakukan proses perbaikan pada diri kita, dan itulah yang namanya kehidupan. Ya, nah itu barangkali prolog dari saya di bagian keempat dari kerapuhanku. Jadi semoga kita semua bisa menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya adalah pewaris? Kan itu pertanyaan. Karena yang namanya pewaris itu kan berarti ya harus ada juntrungnya, harus ada nasabnya. Ya. Bukan siapa-siapa. Pewaris itu harus ada asal usulnya. Dan ternyata untuk mewarisi yang namanya ya firdaus itu ya harus memiliki 8 ciri yang disebutkan tadi. Dan terus terang ya, bagi saya di perjalanan saya ya, saya sangat tergoncang dengan ini. Ketika mempertanyakan pada diri saya, apakah 8 ciri itu ada saya miliki? Dan ketika saya merasakan sejujurnya bahwa 8 ciri itu tidak ada pada diri saya, kan tidak mungkin saya kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa saya adalah seorang pewaris. Apa yang akan diwariskan kepada saya? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Maka bagi saya sendiri, saya tidak berani untuk mengklaim
sebagai pewaris dari Firdaus itu. Manakala ciri-ciri itu tidak kita miliki. Dan ini bukan tujuan, tetapi ini hanya bagi saya ini adalah bonus kan sebetulnya kalau kita bisa ya melakukan suatu pencarian sehingga kita bisa merasakan langsung 8 ciri orang beriman itu. Nah, itu yang saya sebut kerapuhan diri saya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke 12 ya. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Nah, ini juga kan harus dipahami. Bagaimana ya cara Allah menciptakan tubuh kita dari saripati yang berasal dari tanah. Bagaimana cara beliau menciptakannya? Kan cara beliau menciptakannya itu ya langsung lewat tangan-tangan beliau, yaitu ayah ibu kita. Jadi kepada ayah disemaikan cinta kasih, pada ibu disemaikan cinta kasih. Kemudian ayah dan ibu berjanji untuk ya hidup bersama. Nah, gara-gara ayah dan ibu kita punya cinta itulah kemudian mereka hidup bersama. Dan kemudian ya lewat mereka berdua itulah kemudian Allah menumbuhkan jasmani kita di rahim ibu. Jadi ketika ayah dan ibu bertemu dan kemudian pertemuan itu membawa pada pertemuan yang lebih mikro lagi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Dan itu terjadi pertemuan itu di rahim ibu. Dan itu hanya akan terjadi kalau ayah dan ibu punya cinta kasih. Jadi kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah buah cinta. Kita ini buah pelukan dari ayah dan ibu. Bukan buah pukul-pukulan. Kalau ayah dan ibu pukul-pukulan ya mungkin kita tidak ada. Tapi gara-gara ayah dan ibu kita berpelukan, kita ada. Sadar saja bahwa kita ini hasil pelukan dari ayah dan ibu. Sebetulnya tidak mungkin dalam hidup kita ini pukul-pukulan, bermusuh-musuhan. Tidak mungkin kita perang. Karena apa? Kita sadar bahwa diri kita ini buah cinta. Kalau tidak ada cinta yang Allah semaikan pada ayah dan ibu, kan tidak ada diri kita. Lalu saya di sini juga mengalami kebingungan, ya. Kenapa ya? Banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi kok pukul-pukulan. Banyak mengaku dirinya beriman, tetapi kok musuh-musuhan gitu. Bahkan membuat kotak-kotak kecil, merasa kotaknya paling hebat, kotak yang lain salah. Merasa kotaknya paling sempurna, yang lain salah. Sehingga ketika ada yang berbeda dihujat. Saya juga bingung, kenapa ya? Kok tidak memiliki ciri itu? Ya. Padahal kalau kita menyadari dari Quran surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan kemudian kita bertanya, bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dari saripati tanah itu? Ini yang dibicarakan adalah saripati tanah. Saripati tanah. Dan saripati itu kemana dulu prosesnya? Coba perhatikan. Saripati tanah itu wujudnya di dalam tanah itu adalah mineral. Unsur-unsur yang ada di alam. Di situ ada berbagai macam atom. Kalau belajar tentang teori atom, di alam ini ada yang namanya oksigen, ada yang namanya karbon, ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya natrium, kalsium, kalium, magnesium, ferum, argentum. Ya, ada plumbum, ada aurum, macam-macam. Nah, itu kalau kita belajar ilmu kimia itu ada yang namanya sistem periodik unsur. Nah, di situ unsur itu adalah nama lain untuk atom. Jadi alam semesta ini semua isinya adalah atom-atom, unsur-unsur. Nah, dari atom itulah kemudian membentuk molekul. Lalu molekul membentuk berbagai macam padatan. Coba contoh sederhana aja, air. Nama molekulnya H2O. Berarti air ini terdiri dari 2 atom. Pertama hidrogen, yang kedua oksigen. Nah, hidrogennya berapa? Hidrogennya 2. O-nya 1. Jadi ketika 2 atom hidrogen berpadu dengan 1 atom oksigen, timbul 1 molekul tuh dihitungnya. Namanya molekul air, namanya H2O. Nah, di alam semesta ini juga ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu berarti 1 atom karbon, 2 atom oksigen. Maka
rumus molekulnya CO2. C itu karbon, O itu adalah oksigen, 2. Jadi oksigennya 2, karbonnya 1, membentuk satu molekul namanya karbon dioksida. Nah, molekul air H2O dengan karbon dioksida berpadu tuh. Kemudian dikasih sinar matahari. Tuh, sinar matahari, foton. Maka terbentuklah yang namanya karbohidrat. Nah, kemudian terbentuk juga yang namanya oksigen. Oksigen O2. Jadi oksigen itu molekul. Satu molekul oksigen, 2 atom oksigen. Disebut O2. Itu molekul. Dan kita setiap hari kan sebetulnya bergaul dengan itu semua. Nah, itu yang disebut dengan unsur pembentuk semesta. Lalu ya oksigen, karbon dioksida berpadu dengan H2O ditambah sinar matahari kan timbul yang namanya berbagai jenis buah-buahan. Ada rambutan, ada duku, ada duren, ada alpukat, ada semangka, ada macam-macam itu. Ada sayuran, ada pakcoy, ada kangkung, macam-macam sayuran. Kemudian ada umbi-umbian. Ya, kemudian ada kacang-kacangan, padi, ya jagung. Bukankah itu yang kita makan setiap hari? Nah, semua yang dimakan itu ya kemudian dihancurkan di mulut, masuk ke lambung kita. Kemudian ya sebagian dari sarinya itu jadi apa? Di ayah jadi sel sperma, di ibu jadi sel telur. 2 sel itu dipadukan di rahim ibu. Itu asal muasal kita. Jadi sebetulnya asal muasal kita itu berasal dari apa yang dimakan ayah, apa yang dimakan oleh ibu. Makanya kualitas jasmania kita itu kan warisan dari ayah dan ibu. Nah, banyak yang tidak sadar, yang namanya anak itu sebetulnya itu adalah ya unsur-unsur yang berasal dari ayahnya dan ibunya. Jadi kalau anak itu sifatnya sama dengan ayah dan ibunya, jangan heran. Karena anak itu adalah mewarisi sifat. Nah, itu yang disebut dengan genetik. Ya, makanya genetik itu adanya di mana? Nah, memori itu adanya di DNA. DNA ada di setiap sel. Jadi kalau kita urai secara saintifik, itu yang dikatakan proses pembentukan jasmani kita di rahim ibu. Berasal dari apa? Dari saripati yang berasal dari tanah. Seperti apa? Bukan tanah dicetak seperti genting, bukan tanah dicetak seperti batako. Tetapi prosesnya itu dengan proses alam. Jadi Allah itu sang maha kehadiran yang mengikuti proses-proses itu. Itu luar biasa. Dan semua yang kita makan ya itu jadi saripati. Nah, di laki-laki namanya sel sperma, di perempuan sel telur. Ketika disahkan oleh suatu perkawinan berpadu, sehingga 2 sel itu berpadu di rahim. Makanya dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh yang namanya rahim. Di situ asal muasal kita. Semua kita berasal dari situ. Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ya, Allah mengatakan ya, summa khalaqnan nutfata alaqah ya. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Fa khalaqnal mudghah idoman fakasaunal idoma lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, dikatakan khalqan akhar. Ya, kenapa disebut makhluk yang berbentuk lain? Apa maksud dari ayat ini? Karena proses pembentukan tubuh manusia ini pasti ada tujuannya. Makanya untuk menjawab kenapa dikatakan berbentuk lain, khalqan akhar, ternyata jawabannya ada di Quran surat Ali Imran ayat 6. Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah arsitek agung yang telah menciptakan tubuh manusia ya sebagaimana rencananya.
Kan timbul pertanyaan kalau bagi saya, ada kegundahan pada diri saya. Oh, berarti kalau Allah menciptakan tubuh saya sesuai dengan rencananya, apa rencana Allah dengan tubuh saya? Kan timbul pertanyaan, apa rencana Allah dengan mata saya? Apa rencana Allah dengan telinga saya? Apa rencana Allah dengan hidung saya? Apa rencana Allah dengan mulut saya? Apa rencana Allah dengan kepala saya? Apa rencana Allah dengan kedua tangan saya dibentuk seperti ini? Apa rencana Allah dengan kaki saya dibentuk seperti ini? Dan kenapa ya kita jalannya tegak? Kenapa makhluk yang lain jalannya merangkak? Kenapa manusia diberi tangan, yang lain diberinya kaki? Kan tidak mungkin tanpa ada tujuan. Nah, timbul lagi kegoncangan pada diri saya. Apa itu? Bagaimana saya bisa menemukan rahasia Allah terhadap semua organ tubuh saya? Karena saya membaca dalam Quran, ternyata Allah sendiri yang mengatakan bahwa ya Allah itu menciptakan tubuh kita itu berbentuk lain. Berarti kan Allah punya tujuan. Keunikan tubuh kita ini bukan sekedar keunikan, tapi ada tujuannya. Nah, para sahabat, ya, saya bocorkan sedikit. Pada akhirnya, ya, ketika saya melakukan pencarian, saya bisa menemukan ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ternyata ada rahasia Allah, ada kunci-kunci yang disediakan Allah untuk meniti ke dalam diri. Makanya orang-orang bijaksana mengatakan tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Karena sesungguhnya tubuh kita adalah kitab suci. Karena apa? Di tubuh ini begitu banyak petunjuk untuk bisa melakukan proses perjalanan ke dalam diri untuk menemukan siapa yang dibalik tubuh ini yang sesungguhnya. Nah, untuk sampai pada perjalanan itu tentu saja tidak mungkin hanya berdoa. Berdoa dalam pengertian hanya menyampaikan ya permintaan-permintaan. Makanya doa itu seperti saya sampaikan tadi, D-nya adalah dinamis. O-nya adalah optimis. Dan A-nya action. Kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa, kita tidak punya dinamika, kita tidak punya keyakinan, kita juga tidak optimis bahwa kita juga pantas untuk mencapai itu. Dan pasti akan mencapai itu. Pasti saya bisa. Kalau tidak ada optimisme seperti itu, aksi kita juga mungkin ya tidak penuh dengan semangat. Akibatnya aksi kita ya penuh dengan kemalasan. Apa yang terjadi? Tidak akan sampai pada tujuan. Jadi di episode Quran Surat Al-Mu'minun ini, terus terang, saya mengalami kegoncangan yang luar biasa. Begitu banyak pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apalagi kalau kita berbicara lebih dalam lagi tentang apa itu sel, apa itu DNA. Kenapa DNA itu bisa menyimpan ya 3 miliar data? Data apa yang tersimpan di DNA saya? Kenapa kalau orang kecelakaan pesawat atau apapun ya tim forensik dari Polri ya mereka menggunakan DNA untuk apa? Untuk ya menjustifikasi ini siapa ini? Karena tubuhnya sudah hancur. Ternyata dengan menggunakan uji forensik ya, ternyata DNA itu diuji, bisa tahu asal usulnya. Oh, ini anaknya siapa? Makanya kan ada keluarga yang mengalami kecelakaan pesawat, tubuhnya tidak dikenali lagi, hanya potongan-potongan tubuh saja. Untuk memastikan ini anaknya siapa, kan orang tua, semua orang yang berkaitan dengan keluarganya itu kemudian dites kan, tes DNA. Nah, kemudian nanti dicocokkan. Ternyata luar biasa ya. Jadi dengan lewat DNA yang tidak kelihatan secara kasat mata justru bisa ditemukan ya itu kesamaan model. Sehingga bisa disimpulkan bahwa oh ini jasad ini ya keluarganya ini, jasad ini keluarganya itu, jasad ini keluarganya. Luar biasa. Itu sains. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, ternyata dalam DNA juga ada namanya rantai polimer, ya. Di situ ada beberapa atom, ya, yang menyusun DNA. Ya, setidak-tidaknya ada 5 atom yang ada di situ. Wah, luar biasa ya. Kalau kita urai lebih dalam lagi, tentu saja sangat luar biasa. Jadi, ya, dari membaca Quran surat Al-Mu'minun itu, ya, lanjutannya dari yang tadi, ya, ciri orang yang beriman, kemudian kita bisa masuk pada fase bagaimana kita bisa menemukan rahasia tubuh. Itu juga menimbulkan kegoncangan yang luar biasa kalau bagi saya. Saya ingin tahu
Kenapa Allah yang menciptakan tubuh ini? Untuk apa tubuh ini? Jangan sampai salah saya menggunakan tubuh ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Ternyata saya menemukan begitu banyak temuan, ya, orang-orang yang menggunakan tubuhnya tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan tubuh ini, maka ternyata dalam kehidupannya begitu banyak mengalami masalah. Dan saya pernah berada di situasi ini. Begitu banyak saya mengalami masalah dalam hidup. Ternyata itu hanya alarm, teguran dari Allah untuk menyadarkan saya bahwa selama ini saya menggunakan tubuh saya tidak sesuai dengan rencananya. Nah, itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya dari Quran surat Al-Mu'minun, itu surat yang ayat yang ke-15, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sungguh kamu sekalian benar-benar akan mati. Wah, begitu saya membaca ayat ini, ternyata di sini Allah mengatakan benar-benar akan mati. Jadi mati itu ternyata jauh lebih pasti daripada hidup. Makanya banyak sekali saya terheran-heran orang yang dalam kehidupannya itu meyakini kalau dia akan mati, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk mencapai kematian itu. Lalu kan timbul pertanyaan pada diri saya, sebetulnya kenapa kita harus mati? Dan kenapa apa mati itu sebetulnya? Wah, saya mencari hakikat dari kematian itu, perjalanan saya luar biasa. Sampai akhirnya menemukan bahwa yang namanya mati itu bukan akhir dari kehidupan, tapi justru mati itu adalah puncaknya kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kematian diri ini sebagai puncaknya kehidupan? Dan kenapa mati oleh orang-orang bijak disebut puncaknya kehidupan? Karena mati itu adalah pulangnya kita ke kampung asal kita. Kan timbul pertanyaan, berarti kalau mati itu adalah pulangnya kita ke kampung asal kita, apakah kita sungguh akan bisa pulang? Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Dia yang Maha Suci hanya menerima yang suci. Terus kalau saya tidak bisa mencapai kesucian dalam hidup ini, apakah saya bisa mencapai yang suci? Sama seperti air. Kalau kita ngambil molekul air dari botol air, dan kemudian molekul ini ternoda, misalnya jadi minyak saja. Walaupun disatukan ke air yang ada di botol itu, kan dia tersendiri saja sebagai butiran minyak. Kan minyak itu sebetulnya adalah air yang ternoda, air yang mengalami ketakmurnian dari unsur lain. Ternyata ketika air ini terkontaminasi oleh unsur lain, begitu dimasukkan lagi ke teman-temannya yang air, dia tidak bisa larut. Dia tersendiri. Coba lihat kalau kita lihat sayuran, kan banyak butiran-butiran tuh. Nah, butiran-butiran itu kan sebetulnya minyak. Ternyata walaupun dalam minyak itu ada airnya, tetapi karena terkontaminasi oleh unsur yang lain, maka dia tidak bisa menyatu dengan air. Saya membayangkan, karena saya mengerti secara sains seperti itu, saya membayangkan bagaimana nasib saya kalau saya ini pulang tetapi tidak bisa larut, pulang tetapi saya tidak bisa menyatu, pulang tetapi tidak bisa manunggal, seperti molekul minyak yang ada dalam air. Dia ada dalam air tetapi tidak bisa menyatu dengan air. Wah, itu merupakan sesuatu yang sangat menggoncangkan saya. Maka saya sebut itu adalah kerapuhan diri saya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian akan benar-benar akan mati. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan, saat kita sakaratul maut itu sesungguhnya kita harus melihat. Lalu Allah mengatakan, kebanyakan manusia tidak melihat. Dan Allah mengatakan, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kenapa kamu tidak melihat? Saya kan takut apakah nanti ketika saya mati saya akan termasuk yang melihat atau tidak melihat? Kalau saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dan dengan mata mana saya harus melihat? Dan kenapa di Quran Allah menggambarkan seperti itu? Maka saya harus mengerti bahwa mati adalah puncaknya kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Kalau puncak, berarti mati itu adalah bukan musibah. Bagi orang yang tahu, mati itu puncaknya kehidupan. Justru mudik, pulang kampung, kembali ke alam asal, kembali kepada ahli kita, kembali kepada keluarga kita. Karena pada hakikatnya
Diri-diri kita ini yang sejati kan percikan dari cahayanya. Ketika percikan cahaya kembali kepada Sang Maha Cahaya, gumulung manunggal, bukankah itu merupakan puncaknya kehidupan? Kan timbul pertanyaan lagi, gimana caranya ya supaya saya bisa mencapai itu? Setidak-tidaknya buat diri saya. Syukur-syukur kalau saya bisa menolong keluarga saya atau orang-orang yang minta tolong kepada saya. Karena falsafahnya leluhur kami, kan hidup itu harus bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keung. Itu filsafatnya leluhur kami di tanah Jawa Barat ini seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan itu menjadi suatu tindakan yang nyata dalam diri? Kemudian di ayat selanjutnya, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Apa yang disebut dengan hari kebangkitan itu? Kebangkitan apa yang dimaksud? Kan timbul pertanyaan. Kenapa kata-kata kiamat selalu dikaitkan dengan kehancuran? Sudah saya sampaikan, ternyata kiamat itu artinya adalah bangkit. Dan kebangkitan harus ditandai dengan kehancuran. Jadi ketika kita mengalami kebangkitan rohani, kita harus menghancurkan ya aspek jasmani. Kalau kita tidak bisa menghancurkan aspek jasmani, kita tidak akan pernah bisa mengalami kebangkitan rohani. Sama seperti yang saya sudah sampaikan. Bensin itu materi. Dan tidak mungkin muncul energi dari materi kalau materinya tidak dihancurkan. Dihancurkan materi di ruang bakar di mesin mobil kita. Sehingga ketika dibakar itu yang namanya bensin, keluar yang namanya energi. Jadi energi itu baru bisa dibangkitkan kalau ada yang dihancurkan. Jadi ternyata kenapa kiamat itu dikaitkan dengan kehancuran? Karena untuk mencapai kebangkitan harus ada yang dihancurkan. Kalau kita ingin menjadi yang cerdas, hancurkan kebodohan kita. Kalau kita ingin menjadi yang lembut, hancurkan kekerasan kita. Kalau kita ingin menjadi sumber cinta, hancurkan kebencian kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bijaksana, hancurkan sifat kita untuk menilai baik buruk, benar salah. Hancurkan semua itu. Nah, untuk mengalami kebangkitan harus ada yang dihancurkan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian di ayat yang ke-17, ini yang sangat mengejutkan. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Tara'iq sudah jadi kebiasaan ya, torikoh. Makanya torikoh itu jalan dari tara'iq ya. Makanya kalau kita menghalangi jalan di Mekah, di Madinah, kalau ada orang lewat, kita menghalangi, misalkan di gang-gang kita duduk, pasti askar akan berteriak, torik, torik, torik. Nah, torik itu artinya jalan, artinya kita menghalangi jalan. Allah mengatakan di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-17, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Kan timbul pertanyaan lagi. Apa sesungguhnya 7 jalan itu? Dan bagaimana saya bisa menemukan 7 jalan itu? Lalu apa kaitannya ya dengan pepatah leluhur saya yang mengatakan bahwa Siratal Mustaqim juga rambut dibelah 7. Apakah ada kaitan dengan itu? Wah, itu timbul pertanyaan yang lebih dahsyat lagi para sahabat. Dan tentu saja ini akan mendorong kita melakukan proses pencarian. Terima kasih sudah menonton part yang keempat dari ya ada apa dengan diriku subbab kerapuhanku. Semoga para sahabat yang saat ini mengalami kerapuhan bisa segera bangkit, bisa menghancurkan kerapuhannya sehingga iman kita menjadi iman yang hakul yakin, isbatul yakin. Kita beriman dengan kokoh dan teguh, tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.